Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di PKTV. Saat ini saya berada di Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Acara Erau telah berjalan dengan sukses dan sudah dinikmati oleh masyarakat Kutai pada umumnya. Nah, di sini saya akan mengajak Anda pemirsa PKTV untuk menemui Kesultanan, mengenai Bupati dan ada tokoh masyarakat yang ada di sini untuk mengulas dan mendengarkan apa kira-kira pendapat beliau terhadap kesuksesan acara ini. Kita akan mencoba untuk masuk ke Kesultanan untuk menemui beliau. Mari kita saksikan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk yang setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat menemani Anda dimanapun Anda berada. Saya ucapkan apa kabar pada pemirsa yang ada di Kutai Timur, yang ada di Kutai Kertanegara, di Samarinda maupun ada di Bontang. Semoga Anda selalu berbahagia. Kami mencoba menghadirkan berbagai macam dialog-dialog yang menarik. Nah, pemirsa PKTV, saat ini saya berada di Kutai Kertanegara bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Edi Darmansyah. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, ya, Mas. Terima kasih, Pak Bupati, sudah berkenan kami wawancarai. Ya, saat ini setelah usai Erau Pelas Benua, setelah beberapa tahun lamanya, selama 2 tahun ya, kita kena pandemi, maka syukur alhamdulillah kita bisa kembali menikmati pelestari budaya yang ada di Kutai Kertanegara. Nah, Pak Bupati begini, bagaimana pandangan Pak Bupati setelah 2 tahun mungkin kita sama-sama mengalami corona, terus sekarang sudah mulai bisa dilaksanakan kembali, meskipun kemarin dilaksanakan dengan skala kecil, namun sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Kira-kira Pak Bupati menilainya seperti apa, Pak? Ya, jadi terutama kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur kondisinya membaik. Jadi memang harus diakui 2 tahun yang lalu 2020-2021 itu hampir kegiatan-kegiatan kami di pemerintah kabupaten itu yang terkait dengan program-program kita, salah satunya seperti Erau itu tidak bisa dilaksanakan. Sangat terasa itu, Mas, kondisinya. Makanya istilah saya sama teman-teman, dari sisi prosesi Erau kesakralannya itu tetap dilaksanakan oleh pihak Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Kami di pemerintah kabupaten itu menata, mempersiapkan kegiatan-kegiatan ikutannya. Misalkan kami memfasilitasi semua rangkaian kegiatan Erau ini melalui APBD. Itu tidak lain bagaimana kita melestarikan tradisi seni dan budaya di Kabupaten Kutai Kertanegara. Jadi kecamatan-kecamatan kita dorong terus untuk membawa utusan-utusan dari pelaku seninya untuk kita berikan ruang untuk tampil di titik-titik area yang sudah kita persiapkan. Dan juga nih kita kolaborasi dengan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan.
Jadi di sisi lain kalau berbicara Erau, esensi yang mendasar yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara itu terlaksana, memang menjadi ranah kesultanan, tapi kami di pemerintah kabupaten bagaimana dengan kekayaan kita dengan aset Kutai Kartanegara ini, khususnya Kesultanan Kutai Kartanegara yang terus memelihara tradisi seni budayanya, ini bisa kita dorong memberikan daya ungkit kepada sektor-sektor seperti ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. Ya alhamdulillah kalau dilihat pelaksanaan selama 1 pekan di tahun 2022 ini, saya banyak disampaikan oleh baik itu pemilik rumah makan, restoran, pemilik hotel, penginapan di Tenggarong itu semua menyampaikan terima kasih Pak bahwa tingkat kunjungan hunian di hotel penginapan kami cukup banyak. Saya juga berjumpa dengan para pelaku usaha rumah makan, ekonomi kreatif, semuanya menyampaikan, bahkan selalu disampaikan kepada saya, Pak, lakukan terus event-event gitu. Nah makanya Mas, kami di 2021-2026 Kukar Idaman itu ada program kita Kukar Kaya Festival. Kaya Festival. Ya, 100 festival itu kita 100 festival dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun kita kemas ini, itu 100 itu dari tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Karena di Kutai Kartanegara ini 193 desa, 44 kelurahan, 18 kecamatan itu semuanya sudah ada. Ada agenda-agendanya. Cuman kan nanti tinggal kualitasnya kita berikan bimbingan, ada kriterianya, karena Dinas Pariwisata kita kan ada terus melakukan pendampingan. Jadi ada festival di tingkat kecamatan itu sudah kita masukkan agenda kabupaten. Ada yang tingkat desa itu agendanya di kecamatan. Jadi ada kriterianya. Bahkan dari sisi kebijakan itu kami dorong lewat ADD pun di desa-desa itu juga memfasilitasi melalui pembiayaan melalui ADD. Mereka dipersilakan untuk bisa membiayakan. Ya, difasilitasi ADD di desa menyelenggarakan, baru nanti kita bagaimana melibatkan para stakeholder lainnya, dunia usaha terlibat, masyarakat terlibat. Ya, Pak Bupati, menurut Pak Bupati sendiri maupun sebagai wakil masyarakat gitu ya, melihat bahwa Tenggarong ini adalah kesultanan yang mungkin besar sebenarnya. Di mata pemerintahan seperti apa Pak memandang ini Pak? Jadi kalau di mata kami pemerintahan ini aset gitu. Aset. Jadi aset yang tidak ternilai gitu. Makanya kami komitmen di dalam visi misi Kukar Idaman RPJMD itu ini sudah masuk salah satu dari strategi kebijakan kita. Bagaimana melestarikan tradisi seni budaya itu melalui pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, seperti itu. Ini bagian kita supaya aset ini tidak hanya kita pelihara, kita lestarikan, tapi harus berdaya guna. Berdaya guna. Nah itu kami pemerintah kabupaten hadir di sana. Saya bersama dengan Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara bersama kerabat, terus membicarakan diskusi bagaimana tidak hanya Erau ini kita menjadi agenda, tapi kita kan ada agenda kita seperti festival seni budaya itu. Ada semua di Kukar di Tenggarong ini. Jadi semua etnis peguyupan itu juga kita wadahi. Ada juga agenda event ya. Ada eventnya seperti itu. Semua etnis di Kutai Kartanegara kan, kalau teman-teman akademisi menyampaikan kepada kami bahwa Kutai Kartanegara ini miniaturnya Indonesia. Semua etnis ada di sini. Nah peguyupannya sudah terbentuk. Masing-masing peguyupannya seni-seninya yang dibawa dari daerah asalnya juga terawat, terpelihara di Kutai Kartanegara. Saya kira hampir semua. Jadi kalau kita bicara Kutai Kartanegara ini kan, kalau tempo dulu sebelum tahun 1999 kan namanya masih Kabupaten Kutai. Dulu Kutai Timur, Bontang, Kutai Barat itu kan masih satu. Tapi 1919 itu 98 Pak. Ya 99 98 99 itu terjadi pemekaran wilayah kan gitu. Jadi kalau dilihat dari rangkaian histori ini memang jadi satu kan gitu. Makanya kan di kabupaten kota yang hasil pemekaran
Kutai juga itu kan Masih ada erau-erau juga yang masih masih. terikat, Artinya Pak, ya? ini menunjukkan bahwa bagaimana pengaruh eksistensi kesultanan tempo dulu dan era sekarang itu masih terjaga dengan baik seperti itu. Nah, Pak, eksistensi dari bagaimana Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kesultanan untuk menjaga pelestarian budaya ini memang sudah dikenal oleh masyarakat sejak dulu dengan adanya berbagai macam event. Nah, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita salah satu akan menjadi ibu kota negara. Bagaimana Bapak menghadapi hal yang akan menjadi besar tersebut? Jadi karena kebijakan pemerintah berkaitan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, bagiannya di Kota Kartanegara, justru kami pemerintah kabupaten itu tetap mendorong, menguatkan malah bahwa tradisi seni budaya, kearifan lokal kita ini harus tetap kita jaga. Harus tetap kita jaga. Bagaimana cara kita menjaganya? Ya salah satu kita tetapkan di dalam rencana strategis kebijakan kita di pemerintah kabupaten. Jadi justru dengan kehadiran IKN ini kita melihat sana ada peluang, ada tantangannya kan gitu. Kalau peluangnya ya mungkin kita ada percepatan pembangunan, nanti ada ruang-ruang bagaimana infrastruktur juga bisa terbangun, ruang-ruang ekonomi baru juga bisa tumbuh di sana. Tapi di sisi lain tantangannya juga nanti kan banyak saudara-saudara kita yang dari luar akan tinggal di sini. Mungkin dia dengan tata cara dia sendiri yang terbawa juga. Jadi ini kita udah saat ini kita juga sudah mempersiapkan itu. Ya salah satunya kita tetap bagaimana bersama Kesultanan Kutai Kartanegara. Salah satunya misalkan kami menetapkan salah satu kurikulum yang ada di Satuan Pendidikan SD dan SMP itu kami tetapkan muatan bahasa lokal. Kutai, muatan lokalnya wajib. Sudah saya tetapkan dalam peraturan Bupati. Sudah mulai, Pak, ya? Sudah mulai. Itu salah satu kita menjaganya. Jadi itu. Terus hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana penguatan sumber daya manusia juga akan lebih memahami bahwa secara histori Kutai Kartanegara ini ada kesultanannya, kerajaannya tempo dulu yang masih dilestarikan. Di sisi lain juga keanekaragaman masyarakatnya juga saat ini bisa kita satukan dengan baik. Ya kehadiran IKN ini juga saya optimis juga akan memberikan dampak yang sangat positif. Ya, Pak. Masyarakat mungkin menunggu kira-kira apa yang mesti harus dilakukan mereka. Mungkin ada kebijakan tertentu atau mungkin mereka harus ngapain sih Pak untuk mempersiapkan hal yang besar tadi? Yang jelasnya kalau kami makanya semangat saya strategi Kukar Idaman ini kan idaman itu adalah kalau dipanjangkan inovatif, daya saing, mandiri. Karena memang cita-cita bagaimana Kabupaten Kutai Kartanegara ini kabupaten yang inovatif, daya saing dan mandiri. Bagaimana kita menciptakan daya saing? Misalkan salah satu yang kami lakukan, kebijakan kami sekarang ada program Kukar Siap Kerja namanya. Kukar Siap Kerja. Di sana salah satu kegiatannya memberikan pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini Mas, dia berbasis kepada peluang kerja. Misalkan kami berkeinginan ke depan ada putra-putri Kutai Kartanegara itu bisa bekerja di sektor migas. Kalau selama ini kan sektor migas itu banyak orang dari yang kita anak-anak putra-putri Kutai Kartanegara kan hanya jadi satpam, jadi wakar, jadi motoris. Nah sekarang saya sudah ber-MOU dengan SKK Migas, khusus berbicara ruang lingkupnya pendidikan dan pelatihan di sektor migas anak-anak Kutai Kartanegara. Ini sudah sedang berjalan. Nanti pembiayaan sharing, ada biaya kami dari APBD, ada biaya dari SKK Migas dan K3S-nya. Nah ini salah satunya. Jadi kalau kita ingin mempunyai daya saing, saya tetap berpendapat bagaimana penguatan sumber daya manusia ini yang berbasis kepada keterampilan. Keterampilan ya, skill. Saya kira itu salah satunya gitulah. Kira-kira lihat peluang di industri khususnya Pak ya. Di Kutai Kartanegara ini kan banyak juga Pak. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang ada? Kami ada forum TJSP, forum tanggung jawab sosial dunia usaha perusahaan di Kutai Kartanegara. 2018 kemarin saya bentuk forum ini. Forum ini untuk menjadi wadah diskusi antara para perusahaan dengan kami pemerintah kabupaten
dengan para akademisi dan perwakilan masyarakat. Nah, di sini kita berbicara optimalisasi, optimalisasi program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Ini sudah terbangun berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara. Hanya tinggal bagaimana mensinergikannya dengan baik program demi program antara perusahaan dan pemerintah. Kalau istilah saya, kami di kabupaten punya menunya. Ini kami sampaikan kepada teman perusahaan, karena Mas, kalau kita bicara program tanggung jawab sosial itu strukturnya tidak beda dengan APBD kita. Kalau bicara struktur tanggung jawab sosial perusahaan itu juga dia bicara bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi kerakyatan, infrastruktur, juga bidang lingkungan. Kita bicara struktur APBD kita juga, item-item itu yang istilah saya jangan sampai kita ini rebutan ruang publiknya. Makanya forum TJSP inilah yang pengendali di sana, sehingga nanti misalkan contoh seperti ini bidang pendidikan. Kita misalkan ada di satu desa ada sekolah SD itu butuh perbaikan 5 ruang belajar. APBD kami 3 ruang belajar, 2 ruangannya teman-teman perusahaan. Seperti itu. Bisa sinergi Pak ya. Pak, yang terakhir Pak, tentunya dalam sebuah program idaman maupun program-program pemerintahan yang lain, tentunya masih ada kendala. Kira-kira saat ini yang agak menjadi hambatan apa Pak? Hambatannya di internal kami juga ada, di eksternal juga ada. Jadi kalau di internal kami kan terus melakukan perubahan berkaitan dengan pola pikir dan budaya kerja. Misalkan kalau pola pikir kita terbiasa kerjanya sendiri. Saya sudah arahkan, ini bukan era lagi kerja sendiri. Era sekarang kerja kolaborasi, kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang kita capai kalau kita kerja sendiri. Ya salah satu contohnya berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan para akademisi dan seperti itu. Nah, jadi kalau budaya kerja ya memang diakui ya memang birokrasi ini kan perubahannya lambat. Sering dulu masih kurang disiplin di situ. Nah, itu tantangannya. Nah, kalau eksternal ya kaitan dengan sama lah. Teman-teman dunia usaha juga terbiasa dengan kerja dulu juga kerja sendiri kan gitu. Tapi alhamdulillah sejak 2018 forum ini kami bentuk ini sudah bergerak lah gitu. Walaupun memang perubahannya belum sebagaimana yang kita inginkan, belum cepat. Tapi yang harus dipahami juga kalau kita melakukan perubahan itu tidak seperti membarik telapak tangan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman jajaran birokrasi bahwa harus kita akui bahwa reformasi birokrasi itu tidak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat. Masyarakat keinginannya lebih cepat terhadap perbaikan kualitas pelayanan, tapi memang birokrasi ini lambat menyesuaikan perubahan. Tapi saya optimis ini akan bisa kita perbaiki, kita lakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak, arti Kutai Negara atau Tenggarong bagi Bapak? Satu daerah yang besar yang harus saya jaga baik secara pribadi maupun dalam kapasitas saya mendapat amanah selaku Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan ke depan mimpi Bapak apa? Mimpi saya ke depan Kutai Kartanegara ini terwujud menjadi daerah yang inovatif, yang berdaya saing. Artinya kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat regional kita, bahkan nasional, bahkan ya cita-citanya bisa internasional lah, kibaran benderanya seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Mohon maaf. Ya. Pemirsa PKTV, demikian sedikit wawancara saya dengan Pak Bupati, luar biasa. Sangat inspiratif dan tentunya pemirsa PKTV bisa mengambil hikmah dan kira-kira kita akan bersama-sama mewujudkannya. Tidak hanya beliau, tentunya pemirsa semuanya harus ikut bersinergi agar cita-cita dari Kutai Kartanegara bisa segera terwujud. PKTV, Gerecek Beneh. Gerecek Beneh. Siap. Baik pemirsa PKTV, di segmen kedua kita
berwawancara dengan tokoh masyarakat di Kutai Kartanegara, Bapak Raden Misran. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, kita tadi sudah dengan Bapak Bupati dan saya ingin mendapat pendapat kira-kira dari tokoh masyarakat. Setelah kita 2 tahun tidak menggelar, atau mungkin menggelar kecil ya, tidak sebesar ini, bagaimana pendapat Pak Raden terhadap kegiatan ERO yang sudah terlaksana ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang pertama-tama Sultan Kutai yang kita hormati, kita sayangi, ya kita banggakan. Saya terima kasih kepada Sultan Kutai sudah mengangkat sebagai tokoh masyarakat, termasuk memberikan gelar Raden di dalam kerajaan Kutai Kartanegara. Kita sangat mendukung adanya ERAU Plus Benua ya tahun 2022 karena ERAU ini dari turun menurun. Iya, turun menurun, kita lestarikan terus ya untuk ERAU budaya. Dan kami mengucapkan kepada seluruh masyarakat, baik itu masyarakat kota Kutai Kartanegara maupun masyarakat di pedalaman yang antusias mendukung untuk acara ERAU. Malah ditunggu-tunggu ya? Ditunggu-tunggu. Ya, Bapak melihat respon masyarakat yang begitu luar biasa, termasuk juga perekonomian jadi semakin membaik gitu ya. Kira-kira Bapak punya angan-angan seperti apa dengan pelaksanaan yang ada ini? Adanya ERAU ini sangat meningkatkan perekonomian, khususnya di budaya. Masyarakat antusias datang, ya kuliner juga, ayo saling mengisi ya, antara masyarakat, ya. Jadi mungkin tetap terus saling bekerja sama. Harapan masyarakat kira-kira kan pinginnya kalau tidak hanya di ERAU, ada nggak masukan-masukan dari tokoh masyarakat untuk selalu membuat festival yang bisa terutama melestarikan budaya itu? Iya, mungkin untuk acara ERAU-nya yang sangat pertama sekali, Pak. Kalau di luar ERAU mungkin kita juga mengharapkan di luar bahwa ERAU, ya di luar ERAU bahwa perekonomian di Kutai Kartanegara semakin maju. Karena saya juga di bidang wira swasta, ya mendorong sektor-sektor usaha yang ada di Kutai, ya bentuknya yang berupa peningkatan ekonomi kerakyatan. Ya. Kira-kira harapan Bapak dengan kebijakan pemerintah termasuk dengan kesultanan terkait dengan pelestarian budaya ini, menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat sudah sinkron Pak belum? Sangat sinkron sekali Pak, antara Pak Bupati dengan Sultan Kutai, Sultan Kutai dengan Pak Bupati saling bekerja sama dan sinkron sekali. Iya, karena Kutai adalah bagian kita semua. Iya, bagian kita semua. Majunya Kutai adalah majunya kita. Jadi kami sebagai tokoh masyarakat sangat mendukung. Era-era budaya ini akan dilaksanakan setiap tahun. Pak, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan jadi ibu kota negara. Bagaimana menurut Bapak, masyarakat harus bagaimana, pemerintah harus bagaimana, tentunya dengan pelestarian budaya ini akan seperti apa? Kalau masalah ibu kota, Pak, mudah-mudahan semuanya ini kan ibu kota kan satu anugerah. Kutai sebagai terpilih, yang khususnya Kaltim, Pak, sebagai perpindahan ibu kota. Kami sangat mendukung sekali. Pasti nanti dampaknya luas bagi Kutai, bagi Kaltim secara keseluruhan. Dan terakhir, bagaimana masyarakat atau masukan Bapak terhadap masyarakat, termasuk harapan terkait dengan ERAU dan pelestarian budaya? Apa yang mesti harus mereka lakukan, Pak? Untuk kelestarian budaya tetap dilaksanakan terus. Oleh Sultan Kutai. Kami dipercaya sebagai tokoh mendukung sepenuhnya, Pak. Untuk era budaya berkelanjutan terus setiap tahun. Ya, karena ini ERAU ini kan pasti dilaksanakan setiap tahun. Ya. Kalau untuk masyarakatnya, masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedalaman sangat kubilang tadi antusias, Pak, untuk kepentingan budaya ERAU, karena ERAU ini kan menarik wisata baik skala nasional maupun internasional. Mudah-mudahan Kutai ini adalah tujuan internasional, Pak, yang akan datang.
Ya, Ya. baik Raden, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan akan lebih baik lagi. Iya. Jadi terima kasih Pak. Kami juga mengucapkan sekali lagi kepada Sultan Kutai Kartanegara. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengangkat kami sebagai tokoh, memberi kami sebagai gelar Raden di Kesultanan. Kami juga mengucapkan semoga Sultan Kutai ya panjang umur sekeluarga, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik pemirsa PKTV, kita akan break dulu. Setelah pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam PKTV Talk yang setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda sekalian. Berbahagia sekali kita pada hari ini, sangat spesial kita bisa berjumpa langsung dengan Sang Mulia. Saya bacakan langsung ya, jadi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, yaitu dengan beliau Bapak Sultan Haji Muhammad Arifin. Apa kabar Pak Sultan? Alhamdulillah baik. Baik. Pemirsa yang ada di Kutai Timur, yang ada di Kutai Kartanegara, yang ada di Samarinda, maupun yang ada di Bontang, kita akan mencoba untuk bertanya kepada beliau tentang pelaksanaan Erau yang sudah dilaksanakan. Pak Sultan, kira-kira apa yang sudah dilaksanakan, sudah berjalan dengan sukses? Kira-kira menurut Pak Sultan seperti apa yang sudah berjalan dan bagaimana respon masyarakat terhadap acara ini? Silakan Ustaz. Mungkin permasalahan Erau ini karena selama 2 tahun kita nggak jalan digelarnya Erau ini karena COVID. Ya, insya Allah pertanyaan kita dengan tokoh masyarakat yang akan datang nih tahun 2022, kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada COVID, kita akan berjalan dengan baik lah. Kenyataannya berjalan Erau ini kenyataannya berjalan dengan baik. Jadi berjalannya Erau ini dari awal kita mengadakan konsolidasi dulu di dalam untuk mengadakan upacara Erau adat Prasbunua. Jadi hasil konsolidasi dengan warga di samping itu disaksikan tokoh masyarakat, acara Erau ini berjalan dengan baik. Dari awalnya kita pertama kali menyiapkan pelaksanaan Erau, kita harus memberikan sesajian di 4 benua, 4 penjuru. Dengan sesajian 41 macam. Sudah itu diadakannya Bluluh. Bluluh, habis itu kita mendirikan Pinang Ayu. Bahwa Pinang Ayu itu berdiri, Erau itu sudah sah berjalan dengan seadanya yang sekarang ini. Sehabis itu Pinang Ayu berdiri, malamnya kita mengadakan acara-acara ritual selama 7 hari sampai dengan hari ini. Tadi malam terakhirnya kita sebelum pemberian gelar itu bambur ini beras sesajian kan, untuk artinya kita nih melepaskan mara bahaya dalam istana ini supaya dengan suci bersih gitu. Terakhir ini, pada hari ini, hari Senin, itu kita merebahkan tiang ayu bahwa Erau tidak ada lagi, sudah habis. Jadi mungkin demikian perjalanan Erau sampai hari ini. Ya, Sultan melihat ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur, terus dengan perkembangan budaya dan pelestarian apa yang sudah terjadi di Kutai Kartanegara, kira-kira keinginan Sultan apa? Mungkinan kalau IKN ini insya Allah kita mungkin untuk memperkenalkan budaya kita, adanya ibu kota baru nih. Karena kalau tidak ada ibu kota, kita belum bisa mengenalkan budaya kita. Mungkin demikian. Sultan, kira-kira dari harapan Sultan terhadap masyarakat, apa yang mesti harus
dilakukan untuk melestarikan budaya khususnya di Ero ini? Kalau masyarakat mungkin artinya partisipasi mungkin untuk menginginkan masalah mengangkatnya budaya, bekerja sama yang baik, stakeholder, tokoh agama, untuk mempercayakan kita sebagai sultan itu untuk menjalankan amanah dari masyarakat supaya berjalan dengan baik, menjaga ketertiban, kebersihan, untuk menjaga, untuk membantu pemerintah. Sultan, Kutai Kartanegara ini kan luas. Ya. Dulunya Kutai Timur juga masuk di sini. Bagaimana harapan Sultan terhadap daerah kita yang sangat luas ini? Saya rasa pengembangannya ibu kota ini mungkin kabupaten yang ada di Kutai ini mungkin partisipasinya mungkin memang ada, cuma ada budaya mungkin kita sudah berubah. Tadi yang bersatu sekarang berubah karena dibawanya arus pemekaran kabupaten. Ya, yang terakhir Sultan, ternyata kan banyak dari suku-suku lain pada datang ke sini Sultan. Kami ibaratkan Indonesia mini. Gitu. Bagaimana Sultan punya nasihat atau punya arahan terhadap orang-orang yang datang ke sini? Kalau kita orang-orang pendatang seperti suku Jawa yang dominannya, Bugis, Batak, Banjar, kita mungkin saling menyatukan visi kita ke depannya untuk menjadikan satu warga di sini. Ya, bisa itu aja. Karena nanti pasti akan banyak yang datang ke sini. Iya. Sultan, dengan suksesnya acara Ero ini, terus harapannya tahun depan seperti apa? Ya, dengan adanya acara Ero Plus Benua yang sukses ini, harapannya ke depannya kita lebih baik berhubungan dengan daerah-daerah yang mau berkembang seperti IKN, kita kerjasama yang baik lah. Ini budaya Kutai, ya kan? IKN mengikuti budaya kita. Iya. Baik Sultan, terima kasih atas waktunya. Sama. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sudah banyak hal-hal yang beliau sampaikan, menurut saya juga sangat inspiratif, dan semoga Ero ini ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat di nasional maupun internasional. Saya Teguh Suarjono mewakili seluruh kerabat pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Benih.